Kalau kamu bisa perbaiki mobil saya, kamu akan saya ajak ke hotel, dan akan aku puaskan kamu sampai pagi. Dasar tukang parkir rendahan. Sinar matahari pagi di Jakarta Pusat sudah cukup menyengat, memantul di atas kap mobil Porsche 911 Carrera berwarna putih mutiara yang mendadak berhenti di depan sebuah minimarket. Mesin mobil itu terbitek-betuk sebelum akhirnya mati total, menyisakan kepulan asap tipis yang keluar dari celah mesin belakang. Di balik kemudi, Andini, seorang janda muda yang menjabat sebagai CEO di perusahaan properti raksasa, memukul setir mobilnya dengan frustrasi. Wajahnya yang cantik tertutup riasan tebal namun elegan, kini tampak berantakan karena amarah. Sialan, kenapa harus sekarang? Rapat pemegang saham dimulai 30 menit lagi, teriaknya pada ruang hampa di dalam kabin mobil yang kedap suara. Andini keluar dari mobil dengan gerakan kasar. Sepatu hak tinggi Christian Louboutin setinggi 12 cm miliknya berbunyi tek-tek-tek dengan angkuh saat bersentuhan dengan aspal parkiran yang retak-retak. Ia berdiri di samping mobilnya, mengibaskan tangan untuk menghalau asap, sambil terus menatap jam tangannya yang bertahtakan berlian. Di sudut parkiran, Zainal, seorang pria berusia 30 tahunan, dengan kulit yang terbakar matahari namun memiliki garis wajah yang tegas, sedang merapikan barisan motor. Ia mengenakan rompi parkir berwarna oranye yang sudah memudar warnanya, dan handuk kecil yang melingkar di leher. Melihat mobil mewah itu mogok, insting teknisnya yang telah lama terkubur mendadak bangkit. Zainal melangkah mendekat dengan sopan. "Maaf Bu, sepertinya itu masalah pada sistem pendingin. Atau mungkin katup termostatnya macet. Kalau dipaksa starter terus, mesinnya bisa jebol," ucap Zainal dengan nada suara yang tenang namun berat. Andini menoleh dengan gerakan cepat, menatap Zainal dari ujung kaki hingga ujung kepala. Matanya menyiratkan kejijikan yang nyata saat melihat tangan Zainal yang sedikit hitam terkena debu jalanan. "Apa kamu bilang? Kamu tahu apa soal mobil ini?" tanya Andini dengan nada meremehkan. "Ini Porsche, harganya miliaran. Kamu bahkan mungkin tidak bisa membeli bannya, meski kamu bekerja parkir di sini selama 10 keturunan." Zainal tetap tenang, meski hatinya sedikit bergetar mendengar hinaan itu. "Saya hanya ingin membantu Bu. Saya paham sedikit soal mesin. Daripada Ibu terlambat ke kantor, tahu sedikit." Andini memotong pembicaraan dengan tawa sinis yang menyakitkan telinga. "Berhenti berlagak pintar di depanku. Kamu itu cuma sampah jalanan, tukang parkir yang setiap hari mengemis recehan Rp1.000 dari orang-orang. Jangan coba-coba menyentuh mobilku dengan tangan kotormu itu. Sekali kamu sentuh, harga diri mobil ini jatuh." Orang-orang di sekitar minimarket mulai memperhatikan keributan itu. Tapi Andini tidak peduli. Baginya, martabatnya jauh di atas orang-orang kelas bawah seperti Za. "Dengar ya, tukang parkir, urus saja motor-motor butut itu. Jangan lancang memberikan saran pada saya. Kamu pikir karena kamu sering mengatur posisi parkir mobil mewah, kamu jadi ahli mesin? Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan di depanku." Andini mengibaskan rambutnya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon asistennya dengan gerakan penuh emosi, meninggalkan Zainal yang masih berdiri mematung di tengah kepulan asap dan aroma penghinaan yang lebih pekat daripada bau oli terbakar. Zainal menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang mulai tak beraturan, bukan karena takut, melainkan karena menahan luka yang baru saja disayatkan oleh kata-kata Andini. Ia sudah terbiasa dengan debu jalanan, panas matahari, dan teriakan kasar para pengendara yang tidak sabar. Namun, hinaan wanita di depannya ini terasa berbeda. Ada racun yang sangat pekat dalam setiap suku katanya. "Mesin tidak melihat kasta, Bu," ujar Zainal. Suaranya tetap rendah dan stabil, meskipun matanya menatap tajam ke arah kap mesin yang masih mengeluarkan hawa panas. "Mobil mewah sekalipun
Jika suaranya sudah serak seperti itu, artinya ada sistem yang menjerit minta tolong. Saya hanya menawarkan bantuan teknis, bukan meminta belas kasihan. Andini, yang sedang menunggu sambungan telepon dari asisten pribadinya, menurunkan ponselnya sejenak. Ia memutar tubuhnya, menatap Zainal dengan tatapan yang siololala. Pria itu adalah noda lumpur di atas karpet sutranya. Berhenti, berlagak jadi pahlawan, atau filsuf jalanan di depanku, bentak Andini. Suaranya melengking tinggi, hingga membuat beberapa pelanggan minimarket berhenti melangkah. Kamu pikir dengan bicara sok bijak begitu, aku akan terkesan? Kamu itu cuma sampah jalanan. Zainal, kalau itu memang namamu, kamu hanyalah serpihan debu yang kebetulan punya rompi oranye. Andini berjalan mendekat. Aroma parfum mahalnya yang berharga jutaan rupiah seketika bertabrakan dengan bau keringat dan debu yang melekat pada tubuh Zainal. Ia tersenyum sinis, sebuah senyuman yang lebih dingin dari es kutub. Aku tahu tipe orang sepertimu. Kamu melihat wanita kaya dalam kesulitan, lalu kamu muncul sebagai penolong gadungan dengan harapan aku akan memberimu uang tip yang besar. Atau mungkin kamu berharap aku akan memberikan nomor teleponku? Cermin, tukang parkir, lihat wajahmu di spion mobilku ini. Kalau kamu tidak takut merusak pemandangan. Zainal mengepalkan tangannya di samping paha. Kuku-kukunya memutih karena tekanan. Saya tidak butuh uang tip ibu, jika itu harus dibayar dengan harga diri saya. Andini tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang penuh ejekan. Harga diri, memangnya sampah punya harga diri? Tanpa ragu, ia membuka tas Hermes kulit buaya miliknya yang seharga 1 unit rumah. Ia mengambil selembar uang 100.000 yang masih kaku dan mengkilap. Ini yang kamu mau kan? Ini yang kamu mimpikan setiap malam saat tidur di emperan? Andini melemparkan uang itu tepat ke arah wajah Zainal. Uang itu mengenai pipi Zainal sebelum akhirnya melayang jatuh, terinjak oleh debu dan kerikil di bawah kaki mereka. Ambil itu cukup untuk makan mewah versi orang miskin sepertimu selama seminggu kan? Sekarang pergi dari hadapanku sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu. Kehadiranmu di sini membuat udara yang kuhirup terasa kotor. Andini kembali membelakangi Zainal, mengabaikan pria itu sioliala. Ia baru saja membuang puntung rokok ke selokan. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia injek-injak harga dirinya itu adalah pemegang kunci dari keselamatannya pagi ini. Di mata Zainal, Andini bukan lagi seorang wanita cantik yang berkuasa, melainkan jiwa yang kesepian, yang terbungkus oleh dinding kesombongan yang rapuh. Waktu terus berdetak tanpa ampun. Andini melirik jam tangan berliannya untuk ke-10 kalinya dalam 1 menit. Sial, asistennya baru saja mengabarkan bahwa montir resmi Porsche terjebak macet total karena kecelakaan di jalan tol. Dan paling cepat baru bisa sampai dalam 2 jam. Padahal, rapat umum pemegang saham yang akan menentukan nasib posisinya sebagai CEO akan dimulai dalam hitungan menit. Jika ia tidak hadir, para dewan direksi yang haus kekuasaan akan menendangnya keluar dari kursi kepemimpinan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Andini. Ia menoleh ke arah Zainal yang masih berdiri mematung di tempatnya, menatap uang 100.000 yang masih tergeletak di aspal tanpa niat untuk mengambilnya. Keangkuhan Andini mulai beradu dengan keputusasaan yang mencek. Ia merasa terjepit antara harga diri yang setinggi langit dan kebutuhan mendesak yang menghancurkan logikanya. Hei, tukang parkir, panggil Andini dengan suara yang bergetar antara amarah dan kecemasan. Zainal menoleh pelan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Ya, Bu. Andini melangkah mendekat. Matanya berkilat penuh kegilaan yang dipicu oleh rasa frustrasi. Tadi kamu bilang kamu bisa memperbaiki ini kan? Kamu bilang kamu tahu soal mesin? Ia menunjuk Porsche putihnya dengan jari yang gemetar. Saya bisa mencobanya, tapi saya butuh peralatan dasar yang ada di dalam bagasi ibu, jawab Zainal tenang. Andini tertawa sumbang.
sebuah tawa yang terdengar sangat liar. Oke, kita mainkan sebuah permainan. Aku tidak punya waktu lagi untuk berdebat soal kasta. Kita buat taruhan. Ia melangkah, hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa sentimeter. Aroma parfum mahal Andini menusuk indera penciuman Zainal. Sangat kontras dengan hawa panas jalanan. Dengar baik-baik, sampah jalanan. Jika kamu benar-benar sehebat omonganmu, jika kamu bisa membuat mesin ini menyala kembali, dalam waktu 15 menit saja, Andini menjeda kalimatnya. Matanya menatap tajam ke dalam manik mata Zainal yang gelap. Aku tidak akan hanya memberimu uang, aku akan membawamu ke hotel paling mewah di kota ini, memesan kamar terbaik, dan aku akan menyerahkan tubuhku padamu. Kamu boleh melakukan apa saja padaku, menyentuhku sesukamu, sampai kamu merasa puas. Aku akan menjadi milikmu sepenuhnya malam ini. Zainal tertegun. Ia tidak menyangka wanita ini akan sejauh itu mempertaruhkan kehormatannya hanya demi sebuah mobil dan jadwal rapat. Tapi Andini menekan suaranya. Jika kamu gagal, jika dalam 15 menit mobil ini tetap mati, aku sendiri yang akan menelepon polisi. Aku akan menuduhmu melakukan perusakan barang mewah dan percobaan perampokan. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara seumur hidupmu. Bagaimana? Masih berani sombong dengan kemampuan sedikit milikmu itu? Suasana di parkiran minimarket itu mendadak sunyi senyap. Bahkan suara bising kendaraan di jalan raya seolah menjauh. Tantangan itu bukan lagi soal mesin, tapi soal hidup dan mati harga diri mereka berdua. Para saksi mata di sekitar sana menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar dari mulut sang cowok cantik tersebut. Zainal menatap mobil itu, lalu kembali menatap Andini. Ada kilatan aneh di matanya, bukan kilatan nafsu, melainkan kilatan harga diri yang tertantang. 15 menit, ucap Zainal pendek. Buka kap mesinnya sekarang. Andini terkesiap. Tangannya gemetar saat menekan tombol pembuka kap mesin dari kunci pintarnya. Taruhan maut telah dimulai, dan aspal panas itu menjadi saksi bisu dari sebuah perjudian harga diri yang paling gila. Sebuah perjudian harga diri yang paling gila. Waktu mulai berdetak. 15 menit yang terasa seperti hitungan mundur menuju eksekusi mati. Zainal melepaskan rompi oranyinya dengan gerakan satu sentakan, memperlihatkan kaos oblong hitam yang melekat ketat pada tubuhnya yang tegap dan berotot hasil dari kerja keras. Bertahun-tahun di bawah terik matahari, ia melangkah menuju bagian belakang Porsche itu. Tempat jantung mekanis mobil mewah tersebut bersemayam. Andini berdiri di sampingnya dengan napas yang memburu. Tangannya bersedekap, mencoba menutupi kegetaran tubuhnya. Waktumu berjalan, tukang parkir. Jangan hanya menatapnya seolah itu tumpukan kaleng kerupuk, teriaknya. Namun suaranya terdengar pecah oleh rasa cemas. Zainal tidak menyahut. Baginya, suara Andini kini hanyalah gangguan statis di latar belakang. Saat kap mesin terbuka sepenuhnya, ia menarik napas dalam. Bau oli panas dan logam yang terbakar menyapa indranya. Matanya bergerak secepat kilat, memindai setiap kabel, selang, dan baut yang tersusun rumit di sana. Di mata orang awam, itu adalah labirin teknologi yang mustahil dipahami. Namun di mata Zainal, itu adalah bahasa yang sudah lama tidak ia ajak bicara. Tanpa ragu, Zainal menjangkau ke dalam mesin yang masih memancarkan hawa panas yang menyengat kulit. Ia tidak peduli jika jemarinya mungkin melepuh. Gila, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa terbakar, pekik Andini. Tanpa sadar melangkah maju karena ngeri melihat tangan Zainal masuk ke celah mesin yang membara. Diamlah dan perhatikan, ucap Zainal dengan nada dingin yang membuat Andini terbungkam seketika. Tangan Zainal bergerak dengan ketangkasan yang tidak masuk akal untuk seorang tukang parkir. Ia memutar katup, mencabut salah satu konektor sensor yang tampak sedikit longgar,
dan membersihkannya dengan ujung kaosnya. Jemarinya menari di antara blok mesin dengan presisi seorang dokter bedah yang sedang mengoperasi jantung pasien kritis. Tidak ada gerakan yang sia-sia, setiap sentuhannya penuh perhitungan. Andini memperhatikan dari jarak dekat, dan di sanalah ia merasakan bulu kuduknya merinding. Ia melihat cara Zainal bekerja. Fokusnya begitu dalam, hingga keringat yang mengucur deras dari dahi pria itu tidak dihiraukannya. Ada aura otoritas yang sangat kuat terpancar dari diri Zainal, sebuah martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang 100.000 yang tadi ia lemparkan ke aspal. Ini bukan soal mesin yang rusak, bisik Zainal sambil meraih sebuah kunci pas kecil dari tas perkakas darurat di bagasi. Ini soal pemeliharaan yang sombong. Anda terlalu percaya pada bengkel mahal, tanpa tahu bahwa mesin ini hanya butuh udara untuk bernapas. Ia memutar sebuah baut pada saluran intake dan membersihkan sumbatan kecil yang menghalangi aliran udara. Menit menunjukkan angka 10. Waktu tersisa tinggal 5 menit lagi. Tangan Zainal kini berlumuran oli hitam, kontras dengan kulit tangannya yang kokoh. Andini merasa tenggorokannya kering. Melihat Zainal yang begitu ahli, sebuah ketakutan baru merayap di hatinya. Bagaimana jika pria ini benar-benar berhasil? Bagaimana jika ia harus menepati janji gilanya untuk menyerahkan tubuhnya di hotel nanti malam? Jantung Andini berdegup kencang. Bukan lagi karena marah, tapi karena sebuah rasa tak menentu yang mulai mengacaukan harga dirinya yang setinggi langit. 3 menit lagi, bisik Andini. Suaranya nyaris hilang ditelan angin pagi. Zainal menyeka keringat dengan lengannya, lalu menatap Andini dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. 1 menit saja sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang, bucot. Waktu di arloji Andini menunjukkan angka kritis. Kurang dari 2 menit tersisa dari perjanjian maut itu. Suasana di parkiran minimarket tersebut mendadak berubah menjadi panggung drama yang mencekam. Zainal melakukan satu gerakan terakhir. Ia menyambung kembali kabel sensor oksigen yang tadinya terjepit dan memastikan aliran bensin kembali lancar. Setelah ia membersihkan sumbatan pada katup termostat secara manual, Zainal menegakkan punggungnya. Tubuhnya basah kuyup oleh peluh, dan kaos hitamnya kini penuh dengan noda oli yang mengkilap. Ia menoleh ke arah Andini yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. "Masuklah, Bu. Nyalakan mesinnya sekarang," perintah Zainal. Suaranya tidak lagi terdengar seperti seorang tukang parkir yang meminta recehan. Suaranya terdengar seperti seorang komandan yang memberikan instruksi tak terbantahkan. Andini menelan ludah dengan susah payah. Kakinya terasa lemas saat melangkah menuju pintu kemudi. Ia masuk ke dalam kabin mobilnya yang dingin karena AC yang sempat menyala tadi. Namun hatinya terasa panas membara. Tangannya gemetar hebat saat memegang kunci. Ia menatap ke arah kaca spion, melihat Zainal berdiri di belakang kap mesin yang masih terbuka, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. "Tuhan, tolong aku." Batin Andini bimbang. Di satu sisi, ia ingin mobil ini nyala agar ia tidak kehilangan jabatannya. Di sisi lain, ia sangat ketakutan membayangkan konsekuensi dari taruhan yang ia buat sendiri. Andini memutar kunci. Krak, krak, krak. Mesin itu hanya berputar tanpa mau hidup. Hahaha. "Gagal. Kamu gagal. Tukang parkir!" teriak Andini. Sebuah tawa histeris yang dipicu oleh rasa lega sekaligus takut yang bercampur aduk. "Siapkan dirimu untuk masuk penjara." Zainal tidak bergerak. Ia hanya memberikan isyarat dengan jarinya agar Andini mencobanya sekali lagi. "Sekali lagi, Bu. Percayalah pada mesin ini, seperti saya percaya pada kemampuan saya." Andini menarik napas dalam, memejamkan mata, dan memutar kunci sekali lagi dengan tekanan yang lebih mantap. "VROOOOMM." Suara mesin Porsche itu meledak dalam satu raungan yang sangat merdu dan bertenaga.
Tidak ada lagi suara batuk atau asap kelabu yang menyesakkan. Mesin itu menderu dengan irama yang stabil. Jauh lebih halus dan lebih responsif daripada sebelum ia mogok. Getaran tenaganya terasa hingga ke kursi kemudi. Seolah-olah mobil itu baru saja mendapatkan jantung baru. Andini terkesiap. Ia menyandarkan punggungnya ke jok kulit mobilnya. Sementara jantungnya berdegup lebih kencang daripada suara mesin tersebut. Ia menatap tak percaya ke arah dashboard yang kini menunjukkan semua indikator dalam keadaan normal. Hijau, semuanya sempurna. Zainal berjalan perlahan ke arah jendela pengemudi. Ia mengetuk kaca dengan jarinya yang masih berlumuran oli hitam. Andini menurunkan kaca jendela dengan gerakan otomatis. Seperti robot. Tepat pada menit ke-14, "Buco," ucap Zainal dengan nada datar. Namun ada kemenangan yang tenang di sana. Ia mengulurkan tangannya yang kotor ke dalam mobil, bukan untuk meminta uang, melainkan untuk mengambil tas plastik berisi air mineral yang tadi sempat ia beli. Hanya penyumbatan pada katup termostat dan sensor yang sedikit marah karena suhu tinggi. Mesin ini tidak rusak. Dia hanya butuh tangan yang mengerti, bukan sekadar dompet yang tebal, lanjut Zainal. Andini tidak bisa berkata-kata. Lidahnya yang tadinya begitu tajam menghina, kini terasa keluh. Ia menatap tangan Zainal yang berlumuran oli, tangan yang baru saja menyelamatkan kariernya, namun sekaligus tangan yang kini memegang janji atas tubuhnya. Seluruh keberaniannya menguap, bulu kuduknya merinding, bukan karena dingin, tapi karena ia sadar, pria yang ia sebut sampah ini baru saja memenangkan pertaruhan paling gila dalam hidupnya. "Sesuai janji, Bu," bisik Zainal. Matanya mengunci mata Andini. "Hotel mana yang akan kita tuju?" Suasana di dalam kabin Porsche itu mendadak terasa sempit, seolah oksigen di dalamnya telah habis tersedot oleh ketegangan yang luar biasa. Andini mencengkeram kemudi dengan yari-yari yang memutih. Di sampingnya, Zainal duduk dengan tenang. Sosoknya yang besar dan aroma maskulin bercampur bau oli menciptakan aura dominasi yang belum pernah dirasakan Andini sebelumnya. Dari pria manapun, "Jalan, Bu. Waktumu berharga bukan?" ucap Zainal memecah keheningan. Suaranya rendah, namun bergema di telinga Andini, seperti lonceng kematian bagi harga dirinya. Dengan tangan gemetar, Andini memindahkan tuas transmisi dan menginjak pedal gas. Mobil itu meluncur mulus, meninggalkan minimarket. Namun pikiran Andini tertinggal di aspal tempat ia baru saja membuang uang 100.000 rupiah tadi. Ia merasa seperti seorang terpidana mati yang sedang mengemudikan kereta eksekusinya sendiri. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, tidak ada satupun kata yang terucap. Andini berkali-kali melirik dari sudut matanya ke arah kursi penumpang. Zainal hanya menatap lurus ke depan, memperhatikan jalanan dengan wajah datar. Namun, justru diamnya Zainal itulah yang membuat bulu kuduk Andini merinding. Ia membayangkan apa yang akan dilakukan pria ini padanya di hotel nanti. Apakah ia akan membalas dendam atas semua hinaannya? Apakah ia akan memperlakukannya dengan kasar sebagai bayaran atas kata sampah yang ia ucapkan? "Kenapa diam, Bu?" tanya Zainal tiba-tiba tanpa menoleh. "Tadi Anda sangat lancar menghina saya. Kemana perginya keberanian CEO yang hebat itu?" Andini menelan ludah dengan susah payah. Aku hanya sedang fokus menyetir," jawabnya terbata-bata. Kebohongan yang sangat payah. "Jangan takut," bisik Zainal. Kali ini ia menoleh dan menatap profil samping wajah Andini yang cantik namun tampak rapuh. "Saya hanya menagih janji. Bukankah wanita terhormat seperti Anda selalu memegang kata-katanya? Atau jangan-jangan jabatan tinggi Anda hanya kedok untuk menutupi jiwa yang pengecut? Hanya kedok untuk menutupi jiwa yang pengecut?" Sindiran itu menusuk tepat di jantung Andini. Ia merasa harga dirinya diperas hingga titik darah penghabisan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya.
namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan tukang parkir ini. Mobil itu akhirnya memasuki lobi sebuah hotel bintang 5 yang paling prestisius di Jakarta. Petugas valet mendekat dengan sopan, namun Andini hanya memberikan kunci dengan gerakan mekanis. Ia dan Zainal berjalan berdampingan menuju meja resepsionis. Pemandangan itu sangat kontras. Seorang wanita sosialita dengan pakaian desainer ternama berjalan bersama seorang pria berkaos oblong hitam yang kotor dan penuh noda oli. Andini memberikan kartu kredit hitamnya tanpa sepatah kata. Resepsionis itu sempat memberikan tatapan bingung melihat pasangan di depannya, namun segera menunduk hormat saat melihat status VIP pada kartu tersebut. Ini kunci kamar Presidential Suite Anda, Bu. Lantai 30, kamar 909. Ucap resepsionis itu ramah. Saat mereka melangkah menuju lift, Andini merasa dunianya seolah runtuh. Setiap denting lift yang naik ke lantai atas terasa seperti detak jantungnya yang semakin liar. Di dalam lift yang berdinding cermin itu, Andini melihat bayangan dirinya sendiri, seorang wanita yang memiliki segalanya, namun kini harus menyerah pada seorang pria yang beberapa jam lalu ia anggap tidak lebih berharga dari debu jalanan. Pintu lift berdenting terbuka di lantai ke-30. Koridor yang sunyi menyambut mereka, membawa mereka menuju pintu kamar 909 yang akan menjadi saksi bisu dari akhir pertaruhan gila ini. Klik, suara pintu Presidential Suite yang tertutup itu terdengar seperti bunyi vonis hakim di telinga Andini. Ia berdiri mematung di tengah ruangan yang sangat mewah itu. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan cahaya ke arah lantai marmer. Namun bagi Andini, kemewahan ini terasa seperti penjara berlapis emas. Di hadapannya, hamparan tempat tidur berukuran king size dengan sprei sutra putih seolah mengejeknya. Zainal tidak segera mendekat. Ia justru berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung pencakar langit Jakarta dari ketinggian lantai 30. Ia berdiri membelakangi Andini. Sosoknya yang tegap tampak seperti bayangan hitam yang mengintimidasi di bawah cahaya lampu yang temaram. "Lepaskan pakaianmu," ucap Zainal pendek. Suaranya dingin, datar, tanpa emosi sedikit pun. Andini terkesiap. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipinya yang mulus. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai menyentuh kancing blus sutranya. Setiap gerakan terasa begitu berat, seolah ada beban ribuan ton yang menahan jemarinya. Ia merasa sangat rendah, sangat hina, lebih hina dari apapun yang pernah ia bayangkan. "Kenapa diam? Bukankah ini yang Anda tawarkan? Tubuh Anda sebagai bayaran atas mesin yang menyala?" Zainal berbalik, menatap Andini dengan pandangan yang menusuk. Andini terisak. Ia melepaskan blusnya, menyisakan pakaian dalam yang mahal, lalu memejamkan mata dengan erat. Ia menunggu Zainal menerjangnya, menunggu pria itu melampiaskan dendam dan nafsunya sebagai balasan atas hinaan di parkiran tadi. Ia sudah bersiap untuk merasakan sentuhan kasar dari tangan yang berlumuran oli itu. Namun, detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Tidak ada sentuhan, tidak ada napas kasar di lehernya. Andini memberanikan diri membuka matanya. Ia melihat Zainal justru berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan. Pria itu mengambil sebuah gelas kristal, menuangkan air putih dari botol mineral, dan berjalan perlahan mendekatinya. Andini mundur selangkah, namun Zainal tetap maju hingga jarak mereka sangat dekat. Bukannya menyentuh tubuh Andini yang terekspos, Zainal justru mengulurkan gelas itu ke depan wajah Andini. "Minumlah," ujar Zainal lembut. "Anda terlihat sangat pucat, napas Anda pendek karena kecemasan yang berlebihan. Anda terlihat seperti orang yang sedang sekarat, bukan seperti seorang CEO yang berkuasa." Andini tertegun. Tangannya yang masih memegang sisa pakaiannya
tergantung di udara. Apa maksudmu? Kamu memenangi taruhan ini. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Jangan mempermainkanku, teriak Andini dalam isaknya. Zainal meletakkan gelas itu di meja terdekat. Ia menatap Andini dengan tatapan yang kini berubah drastis, bukan lagi tatapan pemenang yang congkak, melainkan tatapan penuh empati yang mendalam. Saya memenangi taruhan itu untuk membuktikan bahwa harga diri saya tidak bisa Anda beli dengan 100.000 rupiah. Dan kemampuan saya tidak bisa Anda ukur dengan rompi parkir yang saya pakai, ucap Zainal dengan suara yang kini terdengar sangat tulus. Tapi saya bukan binatang, Bu Andini. Saya tidak akan pernah mengambil sesuatu dari seorang wanita yang sedang ketakutan dan menangis. Zainal mengambil jubah mandi bathrobe putih yang disediakan hotel dan menyampirkannya ke bahu Andini yang terbuka, menutupinya dengan sopan. Pakailah ini. Duduklah. Saya tidak kesini untuk meniduri Anda. Saya kesini untuk memastikan Anda sadar bahwa di bawah pakaian mahal dan jabatan itu, Anda hanyalah manusia biasa yang butuh dihargai. Sama seperti saya. Andini merosot jatuh ke lantai, bersimpuh di kaki Zainal. Ia menangis saya dejadenia, bukan karena takut lagi, melainkan karena rasa malu yang luar biasa menghujam jantungnya. Pria yang ia sebut sampah ini ternyata memiliki jiwa yang jauh lebih mulia daripada semua kolega bisnisnya yang memakai jas bermerek. Keheningan di kamar 909 kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mengancam, melainkan keheningan yang penuh dengan kejujuran yang telanjang. Andini duduk bersandar di kaki tempat tidur, terbungkus jubah mandi putih yang terasa sangat hangat. Sementara Zainal duduk di lantai, beberapa meter darinya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di balik kaca jendela. Siapa kamu sebenarnya? Suara Andini parau, nyaris berbisik. Cara kamu memegang mesin, cara kamu bicara, kamu bukan sekadar tukang parkir minimarket. Zainal terkekeh pendek. Sebuah tawa pahit yang menyimpan banyak kenangan. Ia mulai membersihkan sisa oli di tangannya dengan tisu basah yang ada di meja. 10 tahun yang lalu, saya tidak berdiri di parkiran minimarket, Bu. Saya berdiri di sebuah bengkel manufaktur besar di Stuttgart, Jerman. Saya adalah salah satu kepala teknisi junior untuk tim pengembangan mesin performa tinggi. Ya, mesin seperti yang ada di mobil Anda itu adalah makanan sehari-hari saya. Andini terbelalak. Jerman? Lalu kenapa kamu berakhir di sini? Di jalanan. Zainal menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, bukan? 5 tahun lalu, ibu saya divonis menderita gagal ginjal kronis. Saya anak tunggal. Ayah sudah lama tidak ada. Saya melepaskan kontrak kerja saya di sana. Pulang ke Indonesia dengan semua tabungan saya untuk biaya pengobatannya. Tapi biaya rumah sakit, cuci darah, dan komplikasi lainnya menguras segalanya. Secepat air mengalir. Zainal berhenti sejenak. Tenggorokannya tampak bergerak menelan kepahitan. Saya sempat bekerja di bengkel resmi, tapi jadwalnya tidak memungkinkan saya untuk menggantar jemput ibu ke rumah sakit 3 kali seminggu. Akhirnya, saya memilih jadi tukang parkir dan mekanik panggilan lepas. Uangnya tidak seberapa, tapi waktunya fleksibel. Saya bisa ada di samping ibu sampai hembusan napas terakhirnya bulan lalu. Andini menutup mulutnya dengan tangan. Merasa jantungnya seperti diremas. Ia membayangkan pria jenius ini, yang seharusnya dihormati di dunia otomotif internasional, justru harus menelan makian sampah darinya, hanya karena ia memilih menjadi anak yang berbakti. Semua tabungan habis, rumah dijual, dan saya berakhir di kontrakan kecil dekat minimarket itu. Lanjut Zainal, tanpa nada mengasihani diri sendiri. Tadi pagi, saat saya melihat mobil Anda mogok, insting saya bangkit. Saya tidak melihat Shoka yang sombong.
Saya hanya melihat sebuah mahakarya mesin yang sedang kesakitan. Saya ingin memperbaikinya karena saya rindu dengan aroma oli itu. Andini merasakan air matanya kembali mengalir, tapi kali ini karena rasa sesal yang teramat dalam. Ia teringat bagaimana ia melemparkan uang 100.000 ke aspal, menyebutnya sampah jalanan, dan menghina harga dirinya di depan umum. Maafkan aku Zainal, benar-benar maafkan aku, isak Andini. Ia merangkak mendekati Zainal, mencoba meraih tangan pria itu yang kasar, namun penuh keajaiban. Aku telah menjadi manusia paling jahat hari ini. Aku merendahkan seseorang yang jiwanya jauh lebih besar dariku. Zainal menoleh, menatap Andini dengan senyum yang sangat tulus. Jangan meminta maaf karena merasa kasihan, Bu. Memintalah maaf karena Anda sadar bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh saldo di rekening banknya. Saya menerima tantangan Anda bukan untuk menghukum Anda, tapi untuk mengingatkan Anda bahwa di atas langit masih ada langit dan di bawah aspal masih ada manusia. Malam itu, di kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat transaksi dosa, justru menjadi tempat di mana seorang CEO kaya raya belajar tentang arti kemanusiaan dari seorang pria yang ia anggap tak berharga. Orang pria yang ia anggap tak berharga. Malam semakin larut, namun suasana di dalam kamar 909 justru terasa semakin terang oleh kejujuran. Andini masih bersimpuh di dekat Zainal. Jubah mandinya sedikit terseret di lantai marmer. Ia menatap tangan Zainal yang kasar, tangan yang pernah menyentuh teknologi tercanggih di Jerman. Namun juga tangan yang dengan lembut menyeka air mata ibunya di saat terakhir. Rasa malu yang menghujam jantung Andini kini terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan jabatan CEO sekalipun. Selama ini aku hidup dalam gelembung. Suara Andini bergetar, nyaris hilang tertiup angin dari celah jendela. Aku pikir uang bisa membeli segalanya. Aku pikir rasa hormat adalah sesuatu yang otomatis kudapatkan karena posisiku. Tapi hari ini, di depanmu, aku merasa seperti pengemis yang tidak punya apa-apa. Andini memberanikan diri menggenggam tangan Zainal yang berlumuran sisa oli. Kali ini, ia tidak merasa jijik, ia justru merasa kotor. Karena hatinya yang selama ini penuh dengan kesombongan. Zainal, uang 100.000 yang kulemparkan tadi, tolong lupakan itu. Aku ingin menebusnya, bukan dengan tubuhku, tapi dengan martabatku yang tersisa. Zainal menatap Andini dengan tenang. Anda tidak perlu menebus apapun, Bu. Pelajaran ini sudah cukup. Tidak, potong Andini cepat. Ini bukan soal menebus taruhan, ini soal keadilan. Perusahaanku sedang membangun divisi logistik dan pemeliharaan armada besar. Kami butuh orang yang bukan hanya punya otak jenius, tapi juga punya integritas dan hati sepertimu. Aku ingin kamu memimpin divisi itu, bukan sebagai belas kasihan, tapi karena perusahaanku butuh orang sehebat kamu. Zainal terdiam sejenak. Ia melihat ketulusan yang terpancar dari mata Andini yang sembab. Keangkuhan yang tadi pagi membakar aspal minimarket kini telah padam sepenuhnya, digantikan oleh kerendahan hati yang murni. Anda yakin saya masih tukang parkir yang Anda sebut sampah jalanan pagi tadi? Goda Zainal dengan senyum tipis. Andini menunduk. Air matanya jatuh mengenai tangan Zainal. Jangan sebut itu lagi, kumohon. Aku ingin memulai lembaran baru. Aku ingin belajar darimu bagaimana cara menjadi manusia yang sebenarnya. Kamu bukan hanya memperbaiki mobilku, Zainal. Kamu memperbaiki jiwaku yang sudah lama mogok karena kesombongan. Andini kemudian bangkit dan berjalan menuju tasnya. Ia mengambil kartu namanya. Namun kali ini, ia memberikannya dengan kedua tangan dan membungkuk hormat, sebuah gestur yang belum pernah ia lakukan pada siapapun dalam hidupnya. Datanglah ke kantor pusat besok jam 10 pagi, bukan sebagai tukang parkir, tapi sebagai direktur operasional baruku. Dan kali ini,
biarkan aku yang membukakan pintu untukmu, ucap Andini dengan suara yang mantap. Malam itu, tembok keangkuhan yang telah dibangun Andini selama bertahan-tahan, runtuh tak bersisa. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak orang yang bisa ia injak, melainkan seberapa banyak orang yang bisa ia angkat martabatnya. Di kamar hotel itu, tidak ada adegan panas yang terjadi, namun ada kehangatan yang jauh lebih membekas. Kehangatan dari dua jiwa yang saling menemukan kembali sisi kemanusiaan mereka. 6 bulan telah berlalu sejak pagi yang penuh amarah di parkiran minimarket itu. Suasana di kantor pusat perusahaan properti milik Andini kini terasa jauh lebih dinamis. Tidak ada lagi budaya kerja yang kaku dan penuh tekanan karena keangkuhan sang Seco. Di sana, di lantai eksekutif, seorang pria dengan kemeja flanel yang rapi namun tetap mempertahankan kesederhanaannya sedang sibuk meninjau laporan teknis. Saenal, sang direktur operasional baru, telah mengubah wajah perusahaan menjadi lebih manusiawi dan efisien. Andini berdiri di ambang pintu ruangan Zainal, memperhatikannya dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia bukan lagi wanita dingin yang hanya peduli pada angka dan citra. Kini, sorot matanya penuh dengan kedamaian. Masih sibuk dengan mesin-mesin truk logistik itu? Tanya Andini lembut sambil melangkah masuk. Zainal menoleh, lalu tersenyum hangat. Hanya memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Saya tidak ingin ada armada yang mogok karena kurang perhatian. Seperti mobil seseorang yang saya kenal dulu. Andini tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat tulus dan merdu. Oh, ayolah. Jangan bahas itu lagi. Aku sudah cukup malu jika mengingat betapa sombongnya aku saat itu. Sore itu, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang memiliki nilai sejarah bagi hubungan mereka. Bukan ke minimarket tempat mereka bertemu, melainkan kembali ke hotel bintang 5 yang sama, kamar ke-909. Namun kali ini, tujuannya sangat berbeda. Tidak ada taruhan gila, tidak ada air mata ketakutan, dan tidak ada lagi dinding kasta yang memisahkan mereka. Di dalam kamar yang sama, dengan pemandangan senja Jakarta yang berwarna keemasan di balik jendela, Zainal menggenggam tangan Andini. 6 bulan lalu, aku membawamu ke sini untuk memberimu pelajaran tentang harga diri. Hari ini, aku membawamu ke sini untuk memberikan sesuatu yang lain. Zainal merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil bludru berwarna merah. Saat ia membukanya, sebuah cincin dengan permata sederhana, namun elegan berkilau tertimpa cahaya lampu. Andini, suara Zainal terdengar berat dan penuh emosi. Kamu bilang, aku telah memperbaiki jiwamu yang mogok. Tapi sebenarnya, kamulah yang memberikan tujuan baru bagi hidupku. Setelah aku kehilangan segalanya, aku tidak punya harta sebanyak kolega bisnismu, tapi aku punya tangan yang akan menjagamu, dan hati yang tidak akan pernah mogok mencintaimu. Maukah kamu membangun mesin kehidupan yang baru bersamaku? Air mata bahagia menetes di pipi Andini. Ia tak menyangka, pria yang dulu ia hina sebagai sampah, kini menjadi satu-satunya harta yang paling ia syukuri dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa mobil yang mogok hari itu bukanlah sebuah kesialan, melainkan cara Tuhan untuk menghentikan laju hidupnya yang salah arah, agar ia bisa bertemu dengan belahan jiwanya. Ya Zainal, 1.000.000 kali ya, bisik Andini sambil memeluk pria itu erat. Malam itu, di bawah saksi lampu kristal yang sama, mereka merayakan bukan karena kemenangan taruhan, melainkan kemenangan atas ego dan kesombongan. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh jabatan tinggi atau mobil mewah. Ia hanya butuh 2 jiwa yang bersedia saling memperbaiki dan menghargai. Zainal, sang mantan tukang parkir, dan Andini, sang set, kini melangkah menuju masa depan yang indah, membuktikan bahwa setiap akhir yang pahit bisa berubah menjadi awal yang paling manis
Jika hati bersedia untuk terbuka, tamatkah? Tamat.